Kami bersyukur buat pagi ini. Sekali lagi Engkau Yehova adalah Allah yang berjanji. Dan Engkau tidak akan pernah berhenti sebelum Engkau menyelesaikan semuanya. Kami hanya bisa berdiri karena perjanjian. Kami tahu ada perjanjian darah, ada perjanjian garam, ada perjanjian everlasting yang Kau taruh dalam hidup kami. Dan sekali lagi ada perjanjian lawatan. Dan kami menunggu-nunggu saat Engkau menggenapinya. Terima kasih Bapa. Berbicaralah supaya kami menyiapkan. Supaya kami jadi wadah. Supaya kami jadi raja-raja, imam mempelai. Supaya kami jadi pekerja. Supaya kami jadi pilar-pilar. Supaya kami Tuhan semua berdiri dan menyelesaikan. Terima kasih. Ini pasukan-Mu Bapa. Ini semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus melayang-layang bersama kami. Dan arami kami. Ciptakan yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Saudara, sesuatu yang besar, lawatan, keajaiban pasti terjadi. Saya berkata saudara percaya tidak percaya karena dia namanya Yehova. Saudara, dan Yehova artinya Tuhan yang berjanji tidak akan berhenti sebelum dia menyelesaikannya. Saudara, persoalannya cuma dengan siapa? Apakah dia akan menyelesaikan bersama kita? Atau kalau dia bilang aduh ini udah gak bisa diajak lari, maka dia akan menyelesaikan dengan yang lain. Tapi saya mau berkata kita bukan orang-orang yang akan berhenti. Kita bukan orang-orang yang menjadi tua di dalam rohani. Kita menjadi kuat dan semakin kuat. Dan kita akan berkata seperti Kaleb. Kekuatanku tetap sama. Bahkan semakin kuat. Amin. Karena itu kita pasti melihat lawatan. Karena ini adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Saudara, karena itu tinggal bagaimana membuat kita seirama sama Tuhan. Amin. Saudara, tinggal bagaimana membuat kita ini siap. Membuat kita ini saudara jadi wadah yang besar. Membuat kita ini jadi landasan. Tempat pesawat itu mendarat. Tempat lawatan itu mendarat. Oke. Saudara, untuk mempersiapkan itu kita butuh yang namanya managing. Saudara, bagaimana manajemen dalam hidup kita. Kerohanian kita. Saudara, gereja kita. Waktu kita. Saya hari ini mau bicara tentang ini sedikit. Ya, gak bisa banyak. Tapi saya mencoba saudara. Untuk membuat saudara dan saya merenungkan. Memanage lagi. Karena kita harus mempersiapkan sesuatu yang sangat besar di depan kita. Amin. Saudara, yang pertama. Ya. Saudara, untuk saudara bisa memanage. Maka saudara harus mengenali kekuatan kita. Kelebihan kita. Maupun tim. Saudara, kenali mulai setiap orang di sekitar kita. Kenali kekuatan gereja kita. Kekuatan saudara, kegerakan kita. Saudara, dan ini akan menjadi dasar. Supaya saudara bisa memanage. Nah, tetapi saya gak bisa bahas tentang tim, tentang yang lain. Tapi saya mulai berkata, saudara, ini waktunya sungguh-sungguh check and recheck. Kekuatan kita dan kelemahan kita. Saya belajar dan saya melihat hari-hari ini ngeri, saudara. Saudara, saya melihat sepertiga dari bintang-bintang jatuh. Saudara, saya melihat orang-orang yang dipercayakan hal besar. Saudara, di saat-saat terakhir, saudara, bangsa Israel yang kurang lebih 1 juta, saudara. Tinggal beberapa yang masuk. Saudara, Joshua dan Kaleb dan anak-anak yang muda. Yang lain menjadi tua, berhenti.
Karena mereka tidak mengenal kelemahan mereka. Saya berdoa tidak ada satupun yang berhenti. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara, kita mau belajar dari Simson. Saudara, saya cuma ambil satu dari Simson. Simson pergi ke Timna. Dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambilkan dia menjadi istriku. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku. Sebab dia kusukai. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya. Saya lompat-lompat nanti saya. Saudara, kita teruskan. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Yang namanya Delila. Lalu setelah perempuan ini berhari-hari merengek-rengek kepadanya. Terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Sampai di situ. Saudara, kita tahu cerita Simson. Saudara, Simson ini seseorang yang sangat hebat. Saudara, dia dipilih sejak dari dalam kandungan. Saudara, dan dia orang yang mengerti hukum. Mengerti saudara tentang manajemen. Saudara mengerti tentang kerajaan. Saudara, dan dia memerintah 20 tahun. Kalau saudara seringkali cuma dengar kejatuhannya. Baca dengan baik. Simson memerintah 20 tahun. Saudara, dia mengatur semua baik. Sampai hari itu semua kelimpahan. Tapi ada satu, saudara. Kelemahan yang dia tidak pernah selesaikan. Saudara, dia tidak pernah bisa jatuh cinta sama perempuan Israel. Dia menyukai perempuan asing. Hal kecil. Saudara, dan setiap kali dia kena perempuan asing. Saudara, dengan rayuannya pasti gubrak, saudara. Dia akhirnya mengikuti suara perempuan ini. Pasti. Tapi saudara, pada waktu awal Simson sadar. Dan kemudian dia pernah puasa 20 tahun. Cerita yang pertama saya bacakan adalah sebelum dia memerintah. Kemudian dia memerintah 20 tahun. Dan yang saya bacakan yang terakhir adalah sesudah dia memerintah 20 tahun. Saudara, seandainya Simson ini, saudara mengenal kelemahannya. Kemudian dia membereskan dengan Tuhan. Saudara, dan dia berani berkata, Tuhan, aku potong dan selamanya aku tidak akan menikah. Tidak akan mendekati gadis asing. Dia mungkin menjadi hakim 60 tahun. Dan Israel mencapai kejayaannya. Tapi dia tidak pernah belajar mengorek kelemahannya. Dia tidak berani memotong kedagingannya. Dan dia tidak berani jujur dengan hatinya. Membuat dia jatuh bang. Dan destininya gagal. Dipotong di tengah jalan. Saudara, dan yang seperti ini tidak cuma Simson. Saudara, ada Kain. Yang dia tidak pernah mengenal bahwa dirinya ini iri. Dan irinya sampai dia membunuh. Dan dibuang dari hadirat Tuhan. Saudara, ada Saul. Saudara, Saul gak mengenal bahwa di dalam dirinya yang paling dalam, dia pengen dipuji dan pengen diterima. Dia gak pernah bereskan itu. Sehingga Saul dan berhenti
di tengah jalan. Saudara, saya bisa sebutkan lagi yang lain. Dan hari ini saya mau berkata, mari belajar untuk tahu persis apa yang menjadi kelemahanmu. Saudara, Tuhan itu panjang sabar tapi tidak maha sabar. Dalam keadilannya, satu titik pada waktu saudara diberikan kesempatan. Esau bukan tidak diberikan kesempatan. Esau diberikan kesempatan. Sekali lagi, Esau orang yang tidak mengenal dirinya. Esau tidak mengenal nafsunya. Sehingga pada waktu dia membuang kesempatan itu, Alkitab berkata Esau menangis. Dan tidak pernah bisa menerima lagi. Hari ini kita punya masih banyak kesempatan. Tapi mari belajar kenali dirimu. Kenali diri. Kenali setiap lubang. Saudara, ada sebuah film Red Sparrow yang sedang main. Saudara, dan keren banget. Tapi kalau saudara nggak pinter, nggak mudeng. Saudara, karena ini film, jago banget saudara, hebat banget. Saudara, dan salah satu pelajaran pertama untuk menjadi agen rahasia adalah berkata begini. Setiap orang seperti puzzle, tetapi ada selalu lubang dalam dirinya. Kalau engkau bisa mengenali puzzle itu, lubang itu, dan engkau punya itu, maka orang itu akan memberikan apa saja tanpa dia sadar. Saudara, dan itu benar. Tanpa sadar ada banyak orang. Saudara, di dalamnya dia punya kerinduan, desire tertentu. Dan kalau ada orang yang bisa memegang itu, engkau bisa diarahkan kemana. Kecuali engkau mengambil keputusan bahwa engkau mengikuti Tuhan. Bahwa engkau memotong desire itu. Bahwa engkau mengorek dirimu sendiri. Mendisiplin dirimu sendiri. Dan mencari semua jawaban di dalam Tuhan. Saudara, saya bersyukur saya kenal ayah saya. Saudara, ayah saya punya kelemahan dalam soal uang. Saudara, dan dia berkata sama saya tahu kelemahan saya karena uang. Karena itu saya memutuskan setiap kali saudara, dia punya uang, dia tanya Tuhan dan dia bagikan. Dia tidak mau simpan uang banyak-banyak. Setiap kali dia tanya Tuhan, dia bagikan, dia bagikan, dia bagikan. Dia potong. Sekalipun dia sangat suka uang, dia sengaja bagikan. Dia tahu kelemahannya. Dan dia memilih untuk memotong itu. Saudara, ayah saya mengajari saya banyak hal untuk memotong kelemahan. Saudara, dia berkata, saya suka sekali ya untuk dilayani. Karena itu dia bilang, saya sengaja. Saudara, ayah saya memutuskan sengaja hineni. Sengaja dia tidak pernah mau ada yang bawain tasnya. Sengaja dia tidak ada yang mau, saudara. Kalau dia dipuja, dipuji dan dilayani. Dan dia memilih untuk selalu, saudara, sampai dia usia 70. Sampai 70 loh saudara. Saudara, dia ngosek WC. Tiap kali dia mandi. Tiap kali kebaktian persekutuan. Saudara, dia ambil penghisap debu. Dia isap debu. Dan saya sering bilang, Pak, kenapa enggak suruh pembantu? Dia bilang, enggak. Pertama, biarkan aku melakukan ini buat Tuhan. Yang kedua, biar aku ingat bahwa aku selalu harus hineni. Saudara, dia orang yang tahu mengorek dirinya dan membuat dirinya mencapai garis akhir. Hari ini saya tidak tahu apa,
Tapi saya berdoa setiap kita, kenali dirimu. Saudara, ini kelemahan. Tapi untuk kekuatannya, mari saudara, gunakan kekuatanmu, tingkatkan, maksimalkan. Sampai engkau menjadi sangat-sangat indah dan maksimal buat kerajaan surga. Tuhan kerja, kita harus kerja supaya semua genap. Saudara, itulah awal dari manajemen. Banyak orang berkata awalnya apa? Kenali dirimu. Saudara di Mahanaim, saya tahu saya bukan orang yang tekun dan teliti. Saya orang yang suka dobrak. Saya orang yang suka saudara memulai yang baru. Tapi saya gak suka saudara kalau rutinitas, teliti. Karena itu saya punya 2 orang saudara yang ngecek segala sesuatu. Bu Iren dan Pak Luki. Saudara, mereka tidak punya kekuatan dobrak. Mereka tidak punya kekuatan saudara untuk selalu memulai yang baru. Tapi mereka punya kekuatan kesetiaan. Dan karena itulah saya memegang perjanjian. Dan kami bersama untuk membangun semuanya yang ada. Saya berdoa setiap kita menangkap. Saudara, kelemahanmu saudara harus atasi. Karena itu bisa menjadi jebakan yang membuat engkau tidak mencapai garis akhir. Kalau Mahanaim tidak ada Pak Luki dan Bu Iren, saudara akan ada sangat banyak saudara miss. Saya bersyukur selalu ada 2 orang ini. Saudara yang selalu menghitung, menimbang, dan menstabilkan Mahanaim. Saya berdoa dalam hidup kita. Mari kita saudara mengenali diri kita. Saudara, hal yang kedua untuk saudara bisa mulai next level. Kita akan menjadi besar. Dan saya berdoa setiap kita harus sungguh-sungguh menyiapkan diri. Membangun layer demi layer dalam hidup kita. Minimal 3 lapis. Keluaran 18 ayat 25 sampai 26. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mewakili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Saudara, Tuhan punya yang sama. Yesus punya 3 murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan Yesus punya 12 murid. Dan Tuhan Yesus punya 70 murid. Saudara, ada banyak anak Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah membangun saudara apa-apa. Saudara, setiap kita, percayakah saudara kita akan jadi besar? Amin. Saudara, dan tugas pertama kita itu memuridkan. Tuhan bilang pergi, jadikan semua bangsa muridku. Betul? Saudara, semua bangsa murid. Jadi setiap saudara hari ini gak boleh diam. Saudara, engkau harus punya minimal saudara murid ring 1. Setelah itu murid ring 2. Setelah itu murid ring 3. Dan selanjutnya. Saudara, saya memutuskan itu dari setiap kali. Hari ini saya memutuskan cerita supaya saudara menjadi besar. Saudara, pada waktu saya masih sangat muda, pada waktu saya mulai umur 12 tahun, saat itu Tuhan mulai bilang sama saya, nak, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Saudara, umur 12. Hari itu saya bilang, Tuhan, kemana saya harus pergi? Tuhan bilang, ke belakang rumahmu dan ambil anak-anak yang gak sekolah. Ambil anak-anak yang miskin dan mulai muridkan mereka. Saudara, hari itu saya pergi ke belakang rumah.
Saudara, dan saya mulai memuridkan mereka. Saudara, yang pertama saya ambil cuma 3 orang. 3 orang. Saudara, saya bantuin pelajarannya. Saya bantuin beli buku. Saudara, saya muridkan. Dari 3 jadi 12. Dari 12 jadi 30. Saudara, dan itu saudara, saya memulai rumah singgah saya sendiri. Saudara, saya setiap kali sisihkan uang jajan. Saya ngelesin, saudara, untuk bisa beliin coklat mereka. Untuk bisa beliin buku mereka. Saudara, dan saya selalu punya prinsip dari Tuhan. Kalau engkau mau pelayanan, sekolah harus beres. Uang harus beres. Pekerjaan harus beres. Supaya engkau jadi saksi. Dan bukan jadi batu sandungan. Kalau engkau tidak pernah bisa mendisiplin dirimu, maka Tuhan tidak pernah bisa pakai saudara. Saya mulai ambil itu di saat saya umur 12. Saudara, dan hari itu teman-teman saya lebih banyak yang main. Teman-teman saya lebih banyak, saudara, mungkin nonton. Saudara, saya mulai memaksa diri. Saya memaksa diri membaca buku. Saya mulai memaksa diri, saudara, untuk mengatur jam. Saya memaksa diri, saudara, untuk melakukan kerja, pelayanan, dan sebagainya. Itu bagian dari manage. Kalau hidupmu tidak termanage, saudara, maka Tuhan tidak bisa pakai saudara. Saudara, saya mau berkata, kerjaan di depan sangat banyak. Percayakah saudara, sehabis Monas tidak akan berhenti. Tapi akan ada ribuan jiwa-jiwa yang memenuhi tempat ini. Amin. Saudara, percayakah saudara, sesudah Monas akan ada banyak KKR lagi yang lebih besar. Saudara, kemarin pada waktu kami berdoa, ada nubuatan yang membuat saya gemetar. Nubuatannya berkata begini, Monas adalah permulaan. Sesudah itu akan ada lawatan. Dan engkau akan buat kebaktian, buat KKR dari 1 juta kepada 2 juta, 5 juta. Bahkan Tuhan bilang di mana-mana akan terjadi. Jangan cuma tepuk tangan. Siap kerja enggak? Siap ngatur hidup enggak? Siap kasih duit. Loh, KKR butuh duit loh, saudara. Saudara, ini perkiraan saya ya. Untuk Monas minimal 10-20 M. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu. Buat beberapa orang itu pemborosan. Tapi saya selalu berkata, buat Tuhanku, buat yang aku cinta, tidak pernah ada pemborosan. Buat pesta raja, segala raja, aku akan berikan yang terbaik. Dan akan selalu Tuhan beri dananya. Dia Allah yang tanggung jawab. Dia Allah yang tidak pernah, saudara, berhenti memberkati kita. Tapi dia juga Tuhan yang meminta kita untuk mengatur, untuk kerja, untuk membereskan, dan untuk saudara menyiapkan segala sesuatu. Kalau hari ini saudara tidak mulai membangun, kalau hari ini saudara tidak mulai bawa saudara, saudara mulai bangun murid-murid di sekitar hidupmu, maka saudara tidak akan bisa ikut dalam sebuah pesta yang ajaib. Saudara, kemarin saya berkata, 1 juta itu nggak tahu dari mana. Kecuali setiap saudara ya wajib bawa minimal 100 orang. Nah, saya masih baik loh. Kalau di Mahanaim saya bilang 1 orang wajib 1000. Kalau di sini saya masih baik lah. Saudara, setiap orang dengan biaya sendiri, cari tempat sendiri
wargamu, kampungmu, desamu, setiap orang saudara harus bawa 100 orang buat Tuhan. Amin. Nah, udah gak ada amin Pak Gembala. Penari semuanya siap, bawa teman kampung, bawa teman sekolah, bawa teman kampus. Sekali lagi saya mau berkata, siap 1 orang bawa 100 orang? Wah, masih lemas. Ada banyak orang teriak lawatan. Tapi bagaimana saudara bisa teriak lawatan? Kalau saudara bahkan tidak pernah berani nginjil. Saudara tidak pernah berani memuridkan. Hari ini saya mau berkata pekerjaan besar. Pekerjaan besar. Saudara, saya mulai umur 12 tahun. Kemudian pada waktu itu Tuhan bawa saya ke Belanda. Saudara, hal yang sama Tuhan bilang. Tuhan bilang mulai nak. Saudara, saya pakai rumah saya. Saya undang beberapa orang untuk kebaktian, untuk doa nyembah bareng. Saudara, dalam beberapa bulan, saudara itu menjadi persekutuan yang sudah 200. Saudara, dalam beberapa bulan, saudara saya buka di tempat-tempat lain. Saudara, karena harus. Saudara harus. Kalau saudara bilang, Bu saya gak ada waktu muridkan teman di kantor. Kalau saudara bilang, Bu saya ibu rumah tangga, gampang. Muridin pertama anak-anakmu, keluargamu, supir, pembantu, dan orang-orang sekitar. Saya boleh bangga loh saudara. Pembantu saya 1 di Enarotali. Punya sekolah, punya gereja, punya rumah singgah, punya restoran, punya radio. Saudara bayangkan. Saudara, dia masuk ke tempat saya SD. Saya muridkan. Saudara, dan dia berdoa, dia bilang, Tuhan kemana engkau utus aku? Dia mimpi keriting-keriting semuanya saudara. Saudara, dan dia tahu itu Papua. Saudara, dia tanya lagi Tuhan, kotanya apa? Dan tiba-tiba dia mimpi lagi jelas, Enarotali. Saudara, waktu dia berangkat ke Enarotali, dia bawa cuma 1 koper. Dan saya cuma kasih uang 5 juta. Saudara, dia jalan dengan suaminya. Saudara, dan dia mulai datang ke gereja. Dia tanya, ya, bisa enggak dia bantu di gereja itu? Saudara, dia mulai cari rumah. Saudara, dia sewa. Dan kemudian dia mulai undang anak-anak di sekitar itu. Saudara, dia pergi ke tempat yang paling ngeri di sana. Tempat saudara di mana Papua merdeka itu terus menteror, membunuh. Dalam 1 tahun, saudara, dia sudah bisa punya saudara 4 rumah singgah. Saudara, dan itu tidak berhenti. Mereka punya radio. Dan tahun ini dia balik ke rumah saya. Dengan bangga dia berkata, Bu, saya punya sekolah TK dan SD tanpa biaya 1 sen pun dari Mahanaim. Dia bilang, saya deklarasi setiap pagi. Saya ngomong sama pemerintah, ngomongnya di roh saudara. Pemerintah bangunin saya sekolah. Pemerintah bangunin saya sekolah. Kemudian dia datang ke pemerintah saudara. Dia bilang, Pak, di daerah saya begini. Anaknya tidak ada sekolah. Kami butuh. Saudara, dan itu langsung dari pemerintah bilang apa? Hari ini juga kami tinjau. Kami bangunin engkau sekolah. Dari TK sampai SD. Dan hari ini saudara, sekolah itu sudah berdiri. Ada 9-10 kelas. Dan semuanya sudah terisi komplit. Dengan AC, dengan bangku. Dia tinggal masuk untuk mengajar. Murid, saya bangga. Saya bisa berkata itu murid saya. Saya bangga banget. Saudara, dan setiap kali saudara. Setiap kali
Desember. Saya bilang, kamu mau nginep di mana? Sekarang dia bisa nginep di mana-mana karena banyak temannya. Sampai ada gubernur, wali kota Papua yang punya rumah di sini menawarkan dia rumah yang bagus. Tapi saudara, ini orang yang dia bilang, Bu, saya ke rumah ibu. Karena saya harus ingat dari mana saya diambil. Setiap kali ke rumah saya, pertama kali dia bilang gini, Bu, saya beresin ya. Saya bongkar semua rumah, saya pel, saya beresin. Yang kedua dia selalu tanya, Bu, setiap hari loh, ibu pengen makan apa? Selama saya di sini, saya tiap hari mau masak buat ibu. Saudara, setiap hari. Saudara, setiap kali engkau ini seorang murid, maka engkau akan bereskan soal tubuh, jiwa, roh, seimbang, beres. Kamu tidak jadi batu sandungan. Saudara, di depan akan ada banyak pelayanan. Kalau dari sekarang saudara tidak bisa memanage tubuh, jiwa, roh, akan ada sangat banyak yang keteter. Sangat banyak. Akan ada orang-orang yang alasan pelayanan, kerjaan gak beres. Saudara, ada orang-orang yang alasan, saudara ya, oh saya digerakkan Tuhan. Dan saudara, dia tidak mengerjakan apa yang dikerjakan, yang menjadi tugasnya. Saya mau berkata, saudara, saya ketemu dengan orang-orang yang sampai hari ini menggabungkan pelayanan dengan pekerjaan. Dan saya melihat bagaimana dia diberkati dan terus naik, dan terus naik, dan terus naik. Saudara, saya orang yang berdiri dan berkata 20 tahun. Saudara, kami punya sekolah dan sekolah kami masih sampai hari ini. Saudara dapat A+. Saudara, kami gabungkan sekolah kami dengan pelayanan. Setiap kali ada jadwal pelayanan, saya bilang semua sekolah pelayanan. Tapi setiap tahun kami nilai NEM kami, nilai saudara ujian persamaan kami selalu nomor 2 di Bekasi. Saudara, saya mau berkata, itu bisa, itu bisa. Gak ada satupun yang tidak mungkin. Saudara, saya melihat ada begitu banyak. Saudara, apapun, kalau dipegang dengan anak Tuhan yang benar, Tuhan akan bawa kita naik dan bukan turun. Saudara, Tuhan akan percayakan engkau semakin besar. Tapi engkau harus bangun. Saudara, engkau harus bangun ring 1, ring 2, ring 3. Engkau harus muridkan dan muridkan dan muridkan. Supaya engkau punya betapa banyak kekuatan. Karena Tuhan mau percayakan yang besar dalam hidupmu. Amin. Saudara siap terima yang besar? Saudara siap untuk Tuhan bilang, nak, aku kasih pabrik untuk membiayai pelayanan. Siap? Atau pabriknya kacau, pelayanannya kacau? Apakah saudara, Tuhan ini lagi jalan nih, lagi jalan, bilang, siap aku kasih toko buat kamu. Tapi nanti kalau nggak punya ring 1, ring 2, ring 3, toko hancur, pelayanan hancur. Saudara, bahkan Tuhan nggak bisa kasih jodoh kalau saudara nggak siap. Nanti rumah tangga hancur. Saudara, awal-awal saya pelayanan, saudara, saya harus bawa anak saya karena belum punya pembantu. Saudara, awal-awal pelayanan saya harus masak sendiri buat 100-200. Saudara, di awal-awal pelayanan saya harus siapkan tetap khotbah, saya harus masak buat rumah singgah. Saudara, saya masih harus melobi saudara untuk dapat semua mie instan apapun gratis. Saudara, dan saya harus beresin rumah, harus bawa anak-anak, harus ngajarin anak-anak. Saudara, tapi sekali lagi, kalau engkau mau jadi besar,
maka engkau harus bisa memanage supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Amin. Mari hari ini saya berdoa saudara mulai bangun ring 1, ring 2, ring 3 dalam hidupmu. Itu adalah perintah Tuhan. Siapkan, lawatan besar sedang menuju, sedang ada di depan kita. Amin. Saudara, maukah saudara percaya setiap saudara bisa untuk memimpin 1000 orang? Amin. Ingat ya, mulai dengan bawa ke Monas 100. Mulai. Saudara, saya baca buku Hedy Baker. Aduh, keren banget saudara. Saudara, Hedy Baker, saudara membayar 20 tahun. Saudara 20 tahun, saudara dia benar-benar meletakkan segalanya. Saudara dari Kanada, dia jual semuanya. Saudara, dan dari Kanada, saudara, dia pergi ke Mozambik. Saudara, dia tinggal, saudara, di rumah gubuk. Dia ikut saudara gali buat bikin saluran WC. Saudara, dia masak. Saudara, dan setiap kali masak dia harus angkat supaya cukup buat 200 anak. Saudara, dan itu dia jalanin 20 tahun. 20 tahun. Dan 20 tahun dia cuma bisa ada 5 rumah singgah. Tapi di tahun ke-20 Tuhan bilang, selesai nak. Kau sudah terlatih. Engkau sudah sangat siap. Maka tiba-tiba akan ada hujan. Maka tiba-tiba akan ada lawatan. Maka tiba-tiba akan ada lautan manusia menjumpaimu. Dan Tuhan bilang, mereka yang sudah setia dengan engkau, mereka yang sudah kau ajar, kau didik, mereka yang berani menderita, mereka yang kerja keras, mereka yang disiplin, siapkan mereka. Karena setiap mereka akan menjadi pemimpin. Saudara, dan pada waktu itu nubuatan datang. Saudara, lewat Randy, seorang hamba Tuhan, saudara dari Kanada. Saudara, dan hamba Tuhan ini berkata, lihat, maka dalam 1 tahun engkau akan buka cabang 5.000. Hah? Saudara, dari mana 5.000 itu? Dia bilang, mak mungkin. Dia bilang 20 tahun cuma 5. Bagaimana mungkin dalam 1 tahun 5.000? Tapi Tuhan benar-benar saudara. Begitu tiba-tiba dia balik ke sana. Tiba-tiba sebuah serbuan keajaiban. Saudara, tiba-tiba ada gelombang lawatan. Orang mulai setiap kali tumpang tangan, yang buta melek. Saudara, yang mati bangkit. Saudara, mulai orang yang bisu, saudara, bicara. Dan orang itu mulai datang sangat banyak. Dan akibatnya mulai, saudara, siapapun yang siap. 1 orang menggembalakan 1000. 1 orang menggembalakan 100. 1 orang menggembalakan 500. 1 orang menggembalakan 700. Saudara, dan ujungnya dia berkata, benar yang Tuhan bilang. Dalam 1 tahun dia buka 5.000 cabang. Pada waktu saya baca itu saya gemetar, saudara. Saya gemetar. Saudara, Tuhan bilang, nak, aku memanjakan engkau jauh lebih dari Hedy Baker. Saudara, Mahanaim itu tepat 20 tahun. Saudara, dan Tuhan bilang 20 tahun. Dia 20 tahun belum punya sekolah. Dia 20 tahun belum punya gedung pertemuan. Dia 20 tahun belum punya apa-apa. Saudara, Tuhan bilang, aku sudah manjain kamu ya. 20 tahun kamu punya sekian banyak gedung. 20 tahun kamu punya 1000 rumah singgah. 20 tahun kamu punya 8 sekolah. Saudara, kita itu punya sekolah di mana-mana. Banyak orang yang tidak tahu, saudara. Saudara, kita punya sekolah, saudara ya. Di Papua tadi, dari saudara kita punya sekolah di Doi. Saudara, di sebuah pulau. Saudara, kita punya sekolah di Batam. Saudara, kita punya sekolah, saudara, di Manokwari.
Saudara, kita punya sekolah, saudara, di Ternate. Saudara, ada banyak sekolah. Saudara, dan banyak orang yang tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, nak, siap sesudah Monas akan ada ledakan. Saudara, ini dari tadi masih bengong nih. Saya pengen saudara ngerti. Kalau 20 tahun 5 jadi 5.000. Bisa ngerti gak? Coba sedikit melek. Ini hitungan. Melek, bangun. Kalau saudara 20 tahun 5 jadi 5.000, betul? Dan Tuhan bilang, nah engkau persis di titik yang sama. Kita 20 tahun, kita ada 1.000 rumah singgah dan 8 sekolah. Kira-kira meledaknya jadi berapa? Hitung. Ayo yang pintar matematika. Jadi akan ada 1 juta rumah singgah dan 8.000 sekolah. Kalau ikut hitungan Tuhan. Saya nanya, kenapa Tuhan 5 jadi 5.000? Tuhan bilang, kamu keterlaluan. Alkitab baca dong. Oh iya. Saya waktu Tuhan minta keterlaluan, saya tahu. Oh iya Tuhan. 5 roti jadi untuk makan 5.000. Selalu 1.000 kali ganda. Di waktu yang tepat. Selalu 1.000 kali ganda. Waktu saya dengar itu saya gemetar. Dan Tuhan bilang, itu jatahmu nak. Persoalannya apa kamu mau ambil atau tidak. Itu destiny. Saya kemarin ketemu seseorang. Dan orang ini berkata sama saya, Bu, kalau ibu siap, saya siap ketemukan ibu dengan 20 gubernur yang meminta sekolah. Mereka yang bangunkan gedungnya. Asal ibu bisa kirim dan sediakan 500 guru tahun ajaran di depan. Dia bilang, saya temukan ibu. Kapan ibu siap? Ledakan itu sudah ada di depan mata. Ledakan itu. Persoalannya, apakah saudara dan saya siap? Hedi Becker siap. Dan dia bilang di tahun ke-21 dan 5.000. Apakah kita bisa bilang yang sama di tahun ke-21 dan 1 juta rumah singgah? Saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa saudara menangkap. Saudara, kita lihat terus 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Saya mau saudara mengerti, ini semua bukan, kalau saudara bilang, Bu, biasanya khotbah enak, ini khotbah beban. Saya mau saudara wake up. Kita memasuki masa ledakan, masa revival, masa lautan manusia. Amin. Mulai pertama bangun, kenali dirimu. Saudara kenali tim-timmu. Saudara satukan kekuatan. Mulai bangun ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya. Sekarang kita mau belajar membangun trust. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud melarikan diri ke gua Adulam. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar utang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara bisa bayangkan ya. Daud ini dapat semua yang jelek. Dapat tukang utang. Dapat penjahat. Dapat preman.
saudara dapat orang sakit hati. Orang kalau udah sakit hati itu susah, saudara. Apapun pahit. Tetapi saudara, dengan anugerah Tuhan, Daud merubah yang jelek ini menjadi 400 pahlawan. Dan Alkitab mencatat mereka menduduki negeri. Dan mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud yang tidak terhentikan. Saudara dan saudara mungkin berkata, Bu, bagaimana dengan kita? Tidak bisa tidak, itu juga destiny kita. Saudara, kita dipanggil untuk menjadi seperti ini. Saudara, kita dipanggil untuk ngurus orang jelek, untuk ngurus saudara orang sakit hati, untuk ngurus saudara orang yang tertolak, untuk ngurus orang yang kurang sesetrip, istilah saya. Saudara, untuk ngurus orang yang jatuh bangun dalam dosa, untuk ngurus orang yang preman, kasar, liar. Setiap kali saudara saya pergi kemanapun, saudara orang ngomong begini sama saya, aduh Bu Iin, anak buah Bu Iin ajaib banget. Ya, saudara, saya barusan ini kita ke bangsa-bangsa dan saya mendapat surat bahasa Inggris banyak banget di HP saya. Saya nggak tahu siapa yang ngasih mereka nomor kontak saya. Dan mereka itu ngucapin terima kasih. Saudara, waktu saya baca panjang, saudara, semua tuh exciting banget. Saya jawabnya cuma sedikit. Dia bilang, God bless you. Saudara ya, maklumlah Inggris saya berantakan. Saudara, kalau Anda ngomongnya keep on fire ya. Saudara, pokoknya saya pakai bahasa Inggris yang sedikit. Saya sampai bilangin ini gawat. Mereka pasti mikir Bu Iin sibuk sekali. Sampai mereka panjang lebar, balasnya cuma segini. Saudara ya, padahal kadang gak bisa bahasa Inggris. Nah, tapi saudara, saya tuh baca, saya kagum banget. Saudara, kita utus penari-penari. Dan penari-penari ini kalau di sini tuh haleluya. Ya, kalau di Indonesia haleluya. Menurut standar saya masih kurang lah. Tapi saudara, salah satunya Ebit. Ya, saudara ke sana ke Butan. Dan saudara, ini orang pendeta Butan sampai kirim surat. Dan ngomong begini. Ini kalau bahasa Indonesianya ya. Bu, terima kasih ya. Buat orang-orang yang dikirim. Mereka sakti-sakti katanya saudara. Saudara, mereka bilang kami gak pernah lihat. Pada waktu hujan mereka cuma angkat tangan. Dan langsung berhenti. Dia bilang pada waktu badai. Mereka cuma angkat tangan. Dan berhenti. Mereka berkata itu daerah terlarang. Tidak boleh ada yang nyanyi, gak boleh ada yang apa-apa. Mereka berkata kita kenakan baju invisible. Dan mereka main gitar nyanyi. Gak ada satupun yang melarang. Saudara, mereka berkata kami melihat sign and wonder. Saudara, ada yang lumpuh, saya gak tahu yang mereka doakan. Tapi mereka cerita saudara. Ada yang lumpuh dan waktu mereka pulang yang lumpuh ini sembuh saudara. Saudara, dan mereka bilang Bu terima kasih. Sampai saudara mereka bilang please datang lagi. Please kirim. Karena kami mau lihat. Saudara, dan itu gak cuma satu. Dari Pakistan, Nepal, Bhutan, Thailand. Saudara semua kirim ke saya. Panjang lebar saudara. Mereka bilang say thank you. Saudara, mereka bilang Bu, anak ibu, keluarga ibu, semualah yang dia tulis sangat-sangat memberkati. Pada waktu saya baca itu saya bilang Tuhan, kalau mereka tahu waktu mereka pertama kali ditemukan, saudara, ada yang mualesnya, haleluya saudara. Ada yang suka ngutang, ada yang suka berzina. Saudara, benar-benar kita sudah menggenapi sedikit dari gua Adulam. Tapi saya mau ngomong, ini baru proyek awal. Sebentar lagi gelombang lautan manusia, gelombang revival datang.
Dan siapkan saudara untuk satu orang dari saudara. Gembalakan 1000, gembalakan 500, gembalakan 2000. Dan jangan minta yang baik-baik. Satu dari saudara akan didatangi 1000 waria. Dan semua bilang, ibu. Yang satu bilang, bu, utang saya 100 juta. Yang satu lagi bilang, bu, saya udah kena AIDS. Saudara siap? Weh, sadar. Minta revival, tadi nangis-nangis bilang, lawatan. Begitu mulai dibilang begitu semua. Padahal mereka bilang begini, saya mau kenal Tuhanmu. Amin. Saudara siap? Ya, Pak Gembala tolong di list nomor telepon dan alamat rumah. Dan nanti tolong disalurkan ya. Kita percaya akan ada jutaan preman. Amin. Dan semua akan saya kirim ke rumah saudara masing-masing. Loh, kalau teriak lawatan itu yang konsekuen. Waktu saya berdoa bilang, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa lawatan, saya buka rumah saya. Dan setiap hari di rumah saya ada 500 anak. Saudara, itu berganti jam. Kadang-kadang dalam satu hari saya layani 1000 anak. Dan saudara, itu bercampur dengan pencuri. Itu bercampur saudara dengan mereka yang saudara pembohong. Mereka yang pezina. Ada banyak orang melayani dan mereka berharap situasi ideal. Mereka berharap ketemu orang-orang ideal. Mereka berharap ketemu pemain musik terbaik. Mereka berharap ketemu orang-orang yang sudah bertobat. Saudara, manis, sopan, bisa kerja. Mimpi. Kalau mereka seperti itu, mereka nggak perlu kita. Mereka akan di luar. Tapi kita akan ketemu orang pembunuh, pembohong, pezina, pencuri. Itu bagian kita. Dan jadikan mereka semua orang yang pertama kali akan menyambut Tuhan di dalam karpet merah. Saudara bilang, kok bisa bu? Ayatnya berkata, maka pesundal, pemungut cukai, pembunuh, pencuri akan mendahului banyak orang. Dan mereka akan lari menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, ayatnya ada. Dan saya bangga kalau kita boleh jadi salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk menyiapkan itu. Hari ini saya berkata, siapkan dirimu untuk memimpin mereka, mengasihi mereka, berkorban, mendidik. Saudara, beberapa orang seringkali tanya sama saya, bu, pada waktu awal saya buka rumah singgah, saudara tahu semua dicuri. Setiap kali acara saya juga nggak tahu di mana mereka menyembunyikan. Saudara, mereka itu masuk satu-satu saya salamin. Mereka keluar satu-satu saya doain. Tapi saya nggak tahu di mana mereka menyembunyikan. Saudara, itu mulai dari keset, baju, saudara barang, piring, sendok, saudara mainan anak-anak, saudara sampai yang paling hebat, karya terbesar, keyboard hilang. Sampai hari ini saya pusing bagaimana mereka bisa menyelundupkan keyboard segede itu. Dan saya tidak melihat. Saudara. Tapi sebagian besar dari mereka hari ini menjadi ajaib. Sebagian mereka sudah lulus S1. Mereka ada yang kerja,
Saudara, mereka ada yang jadi preman, tapi mereka semua sangat cinta Tuhan. Berapa kali saudara saya naik mobil ke tempat parkir, saudara dan tukang parkirnya bilang, "Bu, gak usah bayar ya." Saya bilang, "Kenapa? Masa ibu lupa saya dari Mahanaim?" Saya bilang, "Wah, saya gak pernah ingat muka." Saudara, saya ke restoran, saudara, dia bilang gini, "Bu Iin." Waduh, saya bilang, dia bilang, "Bu, saya lumayan loh Bu, sekarang sudah pegang restoran." Saya pergi saudara sampai ke Jakarta di utara, di tempat sangat-sangat oke. Saudara, saya beli kopi sama dijamu teman-teman. Saudara yang bikin kopi baristanya bilang, "Bu Iin, saya anak Mahanaim." Saya masuk hotel saudara, hotel terbaik saudara. Saudara, dan dia senyum dan berkata, "Bu, saya di sini jadi manajer anak Mahanaim." Saudara, saya berkata, "Tuhan, Engkau berkarya sangat baik, berkarya sangat ajaib." Saudara, ada begitu banyak, tapi saya bilang itu baru prototipe, itu baru awal. Ledakannya adalah sekarang, tahun ini, di tangan saudara. Sekali lagi, saya baru prototipe, saudara, baru awal. Tapi ledakannya di tangan siapa? Di tangan saudara. Percayakah saudara? Saudara akan lebih besar dari Bu Iin. Saudara, engkau akan mengembalakan jutaan manusia. Saudara, belum punya iman? Woi, mulai bangun imanmu. Mulai bangun imanmu. Lois, punya iman membangun mengembalakan berapa ribu? Amin. Dia jawab 10.000. Saya lihat Efrat di situ. Efrat, punya iman berapa mengembalakan berapa? Teriak dengan keras. Berapa? 20.000. Amin. Saya mau saudara, nanti mamanya Ibu Lili, saya juga mau tanya, mau mengembalakan manula berapa banyak tante? Saudara, ibu saya membuka pertama kali persekutuan manula di usia 70 tahun. Saudara, dan itu ajaib sekali. Ya, dia yang main drum. Dan saya rasa Ibu Lili main drum. Jadi pasti nanti mamahnya membuka persekutuan manula dan beliau yang main drum. Saudara, kita sedang melihat keajaiban. Amin. Masuki, siapkan masa yang ajaib. Saudara, jangan berpikir saudara tidak akan ditipu, tidak akan dibohongi. Saudara, jangan berpikir saudara menghadapi orang yang bisa kerja. Saudara jangan berpikir saudara mereka dalam sesaat berubah. Saudara, saya mau berkata, menangkan trust level. Artinya saudara butuh pelan masuki hati mereka. Saudara tetap harus mendidik, saudara tetap harus mengajar, tapi saudara harus punya kesabaran. Saudara harus punya tekad untuk tetap menyintai mereka. Saudara, dan saya mau berkata, sebentar lagi, tidak lama lagi, Tuhan akan memberikan di tanganmu masing-masing ratusan, ribuan, sampai jutaan orang untuk engkau gembalakan. Saya mau berkata, jangan ada satupun yang berkata, saya masih kecil. Jangan ada satupun yang berkata, saya sudah tua. Jangan ada satupun yang berkata, saya cuma ibu rumah tangga. Saudara, masa lawatan terbesar sedang datang. Dan saya mau berkata, siapkan dirimu. Jadikan semua penjahat jadi pahlawan. Jadikan semua pengemis jadi orang-orang kaya dalam jasmani dan rohani. Jadikan orang dursila jadi penginjil-penginjil, rasul-rasul, penerobos terbesar. Karena Tuhan sedang bergerak, sedang bergerak, sedang bergerak.
Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan? Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.